Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ibu doakan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kelas 12 Sejarah Indonesia, bab 1 Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Poin A, berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 hingga 1965. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 hingga 1965. Alangkah hebatnya bangsa kita karena Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberuntungan bangsa kita hingga saat ini kita tetap bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat seperti gambar potongan berita berikut. Tiga bentuk pergolakan yang terjadi di antara selama masa tahun 1948 hingga 1965. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITI, pemberontakan G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Herbert Feith, seorang akademisi Australia, menyatakan bahwa ada 5 kelompok aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa kemerdekaan, terutama sejak pemilu pada tahun 1955, yaitu nasionalisme radikal yang diwakili oleh PNI, Islam yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Masyumi, komunis atau PKI, Sosial Demokrat atau PSI atau Partai Sosialis Indonesia, tradisionalis Jawa atau Partai Indonesia Raya atau kelompok teosofis kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pramong praja. Pada masa itu, kelompok tersebut memang saling bersaing dengan mengusung ideologinya masing-masing. Peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan atau vested interest. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Kelompok vested interest ini antara lain APRA, RMS, dan Andi Asis. Baik APRA, RMS, dan Andi Asis, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yaitu persoalan negara federal dan BFO atau Bijenkorps Federal Overleg, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah negara federal mulai timbul karena berdasarkan Perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lain misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda.
Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Baik, segitu dulu kita membahas tentang berbagai pergolakan di dalam negeri pada masa tahun 1948 hingga 1965. Berikutnya, kita akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Terima kasih. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.